Halo rekan-rekan peserta PPG tahun 2021. Tentunya teman-teman pasti sekarang untuk angkatan ketiga sedang berada pada tahap pendalaman materi. Dan mungkin ada yang bertanya-tanya mengenai tahapan penyusunan materi ajar berbasis masalah yang akan teman-teman temui pada hari ke-8 dan hari ke-9 di tahap pendalaman materi. Ini mungkin tahapan pendalaman materi atau analisis materi ajar berbasis masalah. Yang pertama ada analisis materi ajar berbasis masalah, yaitu modul bidang studi yang terdiri dari 6 modul. Kemudian dilanjutkan dengan menyusun materi ajar berbasis masalah. Kemudian dilanjutkan lagi tahap ketiga, yaitu analisis materi ajar berbasis masalah untuk modul pedagogi yang terdiri dari 4 modul. Dan yang berikutnya yaitu adalah review dan juga refleksi. Untuk kali ini kita akan fokus pada bagaimana menyusun materi ajar berbasis masalah pada PPG yang berada di tahap pendalaman materi hari ke-8 dan ke-9. Nah, ini teman-teman semua aktivitasnya yaitu peserta menyusun materi ajar setara 1 KB yang disusun berdasarkan problem based learning. Nah, jadi materinya harus berbasis masalah. Kemudian aktivitas dosennya yaitu melakukan pembagian KB berdasarkan problem based learning dan juga memfasilitasi penyusunan materi ajar. Nah, lengkapnya kita bisa melihat kegiatan pada hari ke-8 dan ke-9, yaitu pada hari ke-8 ada sesi sinkronus dan juga asinkronus. Nah, di sini nanti aktivitas LMS-nya ada di 2B1, yaitu seperti yang nampak, maka harus dilaksanakan secara sinkronus atau ikon begitu ya. Kemudian dilanjutkan dengan 2.3. Jadi untuk hari ke-8 itu hanya dilaksanakan sinkronus saja mengenai pembagian KB, penjelasan mengenai penyusunan bahan ajar, dan sebagainya. Kemudian di hari ke-9 itu juga ada sinkronus, begitu ya, apabila ada hal-hal yang perlu dikomunikasikan secara sinkronus, dan memang seharusnya masing-masing hari, setiap harinya itu ada 3 JP untuk sinkronus atau pikon, begitu ya. Jadi nanti kalau hari ke-9 itu ada sinkronus, maka kembali lagi sinkronusnya itu di poin 2B.1 begitu. Kemudian lanjutkan ke asinkronus, penyusunan materi ajar. Kemudian hari ke-9 itu harus sudah unggah materi ajar. Kemudian nanti ada refleksi penyusunan materi ajar. Dan untuk 2B.5 kemudian 2.3 itu adalah untuk aktivitas dosen mengenai penilaian kehadiran dan partisipasi dalam diskusi 2B dan juga jurnal harian mengajar pendalaman materi. Nah, begitu secara lengkap mengenai kegiatan penyusunan materi ajar berbasis masalah yang akan dijumpai pada hari ke-8 dan ke-9. Berikutnya ini yang dimaksud dengan pembagian KB. Jadi nanti ada mahasiswa itu bertugas untuk menyusun bahan ajar KB1 modul bahasa Indonesia misalkan, atau KB2 modul matematika gabungan, dan seterusnya. Nah, ini sebaran KB yang digunakan untuk penyusunan bahan ajar berbasis masalah. Kemudian di sini adalah format materi ajar yang nanti akan teman-teman susun seperti yang nampak pada layar, yaitu diawali dengan kata pengantar, daftar isi, kemudian ke pendahuluan. Nanti jelaskan secara singkat
mengenai materi yang ada atau yang akan dibahas oleh rekan-rekan semua. Kemudian relevansinya, yaitu relevansi antara materi yang ada pada KB dengan materi yang ada di sekolah dasar atau di SD. Jadi sesuaikan materi A misalkan sesuai dengan KD pada mata pelajaran apa di sekolah dasar. Kemudian ada petunjuk belajar. Nah, ini petunjuk belajar untuk membaca materi ajar, yaitu peserta didik atau siswa. Jadi bagaimana mempelajari modul ini dijelaskan dalam petunjuk belajar. Kemudian ada capaian pembelajar, kemudian ada subcapaian pembelajaran. Nah, yang berikutnya adalah materi. Silakan rekan-rekan semua pahami bahwa materi yang diharapkan itu adalah materi ajar berbasis masalah. Sehingga sebelum masuk ke materi, munculkan sebuah masalah, baik itu dengan pernyataan ataupun dengan video, dengan gambar, dan sebagainya. Kemudian identifikasi masalah, kemudian lanjutkan dengan materi, dan diakhiri dengan solusi. Poin keempatnya yaitu tugas, kemudian form diskusi. Diharapkan karena materi berbasis masalah, maka tugas dan form diskusinya juga harus sesuai dengan problem based learning, yaitu tugasnya diharapkan ada upaya untuk mengajak siswa memahami masalah, kemudian membuat solusi dari sebuah masalah, baik itu secara individu atau juga secara berkelompok. Kemudian dilanjutkan dengan rangkuman, kemudian ada tes formatif, dan ada juga kunci jawabannya, dan diakhiri dengan daftar pustaka. Jadi teman-teman sudah disampaikan juga bahwa nanti materi ajar ini akan dinilai dan indikator penilaiannya yaitu keluasan materi. Keluasan materi di sini artinya tetap teman-teman harus sesuai dengan KB, namun dibahas dengan bermakna dan mendalam. Kemudian pendalaman materinya juga harus sesuai dengan komponen atau materi pada modul HOTS dan juga advanced material. Kemudian juga kemudahan untuk dipahami, itu juga menjadi indikator penilaian. Visualisasi dan ilustrasi, nah ini yang paling penting karena nanti materi ajar ini akan diberikan kepada siswa sekolah dasar. Sehingga buatlah visualisasinya dengan menarik, kemudian juga ilustrasinya dengan menarik sehingga membuat siswa menjadi tertarik memahami materi ajar berbasis masalah yang rekan-rekan susun. Kemudian indikator berikutnya adalah bahasa dan kata tulis. Nah, apa yang dimaksud dengan problem based learning tadi? Yaitu nanti rekan-rekan semua ketika sebelum masuk ke dalam materi, maka diawali dengan penyajian masalah terlebih dahulu. Bisa penyajian melalui pernyataan, gambar, ataupun video. Kemudian penyajian masalah juga dapat disajikan dengan pertanyaan, namun pertanyaannya tidak bertanya apa yang dimaksud atau apa pengertian. Dan berikutnya, masalah harus sesuai dengan kehidupan sehari-hari dan harus mampu melatih keterampilan berpikir tingkat tinggi siswa. Begitu mungkin rekan-rekan semua mengenai penyusunan bahan ajar berbasis masalah yang akan rekan-rekan temui pada hari ke-8 dan ke-9 di tahap